Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku mau share cara dan juga tutorial cara membuat bolu kukus gula merah. Jadi ini tuh tanpa soda, jadi pure benar-benar pakai gula merah dan juga bahan yang lainnya. Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Untuk kamu yang pengen tahu apa aja sih bahan yang aku pakai, gimana caranya, simak terus videonya sampai akhir. Stay tune. Jadi untuk bahan apa aja yang aku pakai semuanya sudah ada di layar. Kamu bisa copy ulang, tulis ulang, atau kamu bisa capture layar handphone kamu. Tapi kalau kamu nggak sempat untuk capture, kamu juga bisa tulis ulang. Aku sudah copy di kolom deskripsi di bawah. Jadi yang pertama, sesuai dengan namanya, aku siapkan dulu gula merah yang sudah aku sisir seperti ini. Setelah itu, di sini aku pakai 3 lembar daun pandan yang sudah aku simpul. Jadi yang pertama, siapkan dulu pancinya, kemudian masukkan gula merah. Setelah itu masukkan air, daun pandan, kemudian garam, kemudian aduk-aduk, nyalakan api dan didihkan. Hingga mendidih seperti ini dan gula merahnya larut, kemudian matikan api dan dinginkan. Kemudian di sini aku siapkan juga gelas takar dan juga saringan, lalu aku saring agar kotorannya tuh nggak masuk atau nggak ikut. Untuk wadahnya bebas ya, aku pakai gelas takar ini agar lebih mudah aja nanti saat dituang di adonannya. Kemudian sisihkan. Aku siapkan mangkok yang lebih besar, lalu aku saring atau diayak tepung terigu. Kemudian campur juga baking powder dan baking soda atau soda kue. Lalu ayak sampai semuanya, pastikan gak ada yang bergerindil ya bun. Setelah itu sisihkan. Kemudian di mangkok mixer aku siapkan 2 kuning telur. Jadi aku hanya pakai 2 butir kuning telurnya aja. Kemudian gula pasir. Jadi di sini aku kelupan, aku masukkan vanili bubuk, kemudian mixer hingga mengembang dan berjejak. Setelah itu masukkan tepung terigu yang tadi sudah diayak, tapi di sini aku bagi jadi 2 ya bun. Jadi aku masukkan dalam 2 tahap. Yang pertama aku ambil setengahnya dulu, kemudian aku tuang gula merah yang sudah dicairkan juga setengahnya dulu. Lalu mixer sebentar. Setelah tercampur, kemudian masukkan lagi untuk tahap yang keduanya. Jadi ini tepung terigu yang terakhir, masukkan lagi sisanya. Kemudian masukkan juga dengan air gula merahnya. Dan di tahap yang terakhir ini aku juga masukkan minyak goreng. Lalu mixer lagi hingga semuanya tercampur. Setelah dirasa cukup semuanya tercampur, kemudian matikan mixer. Dan konsistensinya tuh emang gini ya bun, dia agak sedikit cair tapi dia tuh lembut dan juga ringan. Kemudian di sini aku aduk-aduk ulang pakai spatula agar memastikan semuanya benar-benar tercampur. Setelah semuanya diaduk dan sudah benar-benar tercampur, kemudian di sini aku siapkan lagi gelas takar. Jadi aku pindahkan adonannya ini di gelas takar agar nanti saat dituang di cetakan tuh dia lebih mudah. Jadi nggak ngambil pakai sendok sayur seperti biasanya. Setelah itu di sini aku udah siapkan cetakannya ini, aku pakai cetakan yang plastik tahan panas. Jadi di samping-sampingnya ini dia berlubang. Kemudian aku timpa dengan paper cup
Jadi ini ukuran kecil ya bun. Tapi kalau bisa sih lebih kecil dari ini ada yang gak terlalu tinggi seperti ini. Kayaknya itu bisa lebih mekar hasilnya. Cuman yang aku pakai ini dia lebih tinggi. Setelah itu kita mulai tuang adonannya di satu paper cupnya ini sampai penuh ya bun ya. Jadi permukaannya tuh sampai penuh di bagian ujung dari paper cupnya. Jadi dalam satu resep ini aku bisa menghasilkan 8 cetakan atau 8 bolu kukus gula merahnya. Kalau kamu pengen bikin banyak, kamu bisa kalkulasikan sendiri untuk takaran bahan ya bun ya. Untuk pemilihan gula merah, kalau kamu suka yang lebih hitam, kamu bisa pilih gula merahnya tuh yang lebih hitam. Biasanya kan ada tuh ya. Cuman ini kan aku pakai gula merah yang nggak begitu hitam. Jadi dia masih coklat-coklat muda gitu. Jadi hasilnya juga akan seperti ini. Kemudian panaskan kukusan sampai dengan airnya mendidih, lalu masukkan dengan diberi jarak ya bun masing-masingnya, lalu tutup dengan kain lap. Jadi tujuannya tuh agar uap airnya nggak menetes di adonan. Jadi kalau ada tetesan uap air masuk ke adonan, adonannya tuh nggak bisa mekar bun, tapi dia akan jadi bantet. Kemudian kukus selama 15-20 menit. Jadi di sini aku ganti kain lapnya karena yang tadi terlalu tebal dan ini hasilnya. Setelah kurang lebih 15 menit aku kukus dan tanpa dibuka-buka ya bun. Kemudian angkat dan dinginkan. Jadi cemilan ini tuh nikmat disantap saat pagi, siang maupun sore. Apalagi pas anget-anget gini nih bun. Gampang kan cara bikinnya? Kamu wajib bikin ini juga di rumah. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, like postingan ini, dan juga share resep ini ke semua medsos kamu. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.